kisses. Mama serpentine. I got a breathalyzer, and my body's clean. Halo Sobat Gentian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik selalu dan tetap produktif tentunya. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi yang akan membawakan cerita tentang seorang remaja bernama Scott Pilgrim yang harus melawan sekumpulan mantan pacar kekasihnya untuk dapat menjalani kehidupan normalnya bersama kekasihnya tersebut. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan like jika kalian suka. Film ini dimulai dengan diperkenalkannya seorang anak muda bernama Scott Pilgrim yang berusia 22 tahun dan beberapa temannya yaitu Kim Pine, Stephen Stills, dan Neil. Bersama, mereka membentuk sebuah band dengan nama Sick Bomb Om. Pada waktu itu, Scott menceritakan kepada anggota bandnya bahwa pacarnya akan datang untuk melihat aksi mereka ngeband. Scott pun menceritakan tentang pacarnya, kegiatan mereka, dan apa saja yang sudah mereka lakukan, walaupun mereka belum melakukan apapun. Selang beberapa saat, pacar Scott datang. Dia bernama Kenneth Chow, berusia 17 tahun, dan masih menginjak jenjang pendidikan SMA. Scott menyambut pacarnya Chow yang datang ke rumahnya, memperkenalkannya kepada temannya Stills, Kim, dan Neil. Setelah itu, anggota Sick Bomb Om pun mempersiapkan diri mereka dan menyanyikan lagu orisinil miliknya berjudul Launchpad McQuack. Kim sebagai drum, Scott sebagai gitaris, dan Stills sebagai vokal. Bersama, mereka menciptakan musik yang membuat Chow terkesima melihatnya. Chow hanya bisa mendengarkan dan menatap pertunjukan mereka dengan kekaguman yang luar biasa. Di lain waktu, keempat teman ini membahas hubungan Scott dan pacarnya Chow. Menurut Stills dan Niles, pacarnya terlihat keren, tapi menurut Kim, Scott seperti memiliki motif tersembunyi karena telah berpacaran dengan anak SMA. Kim pun juga merasa bahwa Scott tak memiliki rasa cinta dengan pacarnya. Setelah itu, Scott yang telah selesai latihan ngeband kembali pulang ke apartemennya. Di sana, dia memiliki seorang teman apartemen bernama Wallace. Scott pun mewanti-wanti Wallace agar hubungannya dengan anak berusia 17 tahun ini tak diketahui oleh orang lain, keluarganya khususnya. Tapi tiba-tiba, telepon berdering. Scott pun mengangkat teleponnya. Dan kakaknya Stacy Pilgrim lah yang menelepon. Stacy yang mengetahui hubungan adiknya dengan gadis berusia 17 tahun. Dari teman adiknya Wallace berkata bahwa hubungan adiknya dengan gadis itu adalah skandal. Stacy pun menanyakan siapa dan dari mana pacar Scott. Scott pun menjawab bahwa pacarnya bernama Kenneth Chow, masih berusia 17 tahun, keturunan Chinese, dan masih bersekolah di SMA Katolik. Stacy terlihat kecewa dengan kelakuan adiknya dan terlihat tak menyetujui hubungan mereka berdua. Stacy lalu bertanya kembali kenapa adiknya melakukan hal ini. Apakah karena kau telah dicampakkan oleh dia yang namanya tidak boleh disebut? Apakah kau sudah move on atau menjadi gila karenanya? Tanya kakaknya. Scott pun hanya bisa terdiam dan menutup teleponnya. Keesokan hari, Scott diketahui sedang menunggu pacarnya yang akan pulang sekolah bersama dengan Wallace temannya. Wallace juga terlihat menyayangkan kelakuan Scott yang memacari gadis SMA berusia 17 tahun. Bahkan dirinya akan mikir dua kali jikalau memacari anak berumur 17 tahun. Chow kemudian datang menghampiri Scott, lalu Scott memperkenalkan pacarnya dengan Wallace, teman seapartemennya yang memiliki kelakuan seksual menyimpang. Wallace kemudian memberikan saran kepada Chow untuk berhati-hati dengan temannya, karena dirimu terlalu baik, dan Wallace pun pergi. Scott bersama Chow lalu pergi ke tempat di mana mereka bisa bermain bersama. Mereka terlihat kompak menari berdampingan bersama. Kemudian di tempat penyewaan album, Chow berkata bahwa dirinya terkesima melihat penampilan band milik Scott. Di perjalanan pulang, mereka mengobrol tentang kehidupan yang mereka jalani dan masa lalu yang ingin dilupakan.
Chow lalu menanyakan kepada Scott apakah kau pernah berciuman. Scott pun dengan wajah sok polos mengatakan bahwa dirinya juga belum pernah berciuman. Di lain waktu, Scott bermimpi bahwa dirinya berada di suatu gurun dan terlihat sendirian. Tapi gadis bersepatu roda melewati dirinya dan berkata bahwa kau tak sendirian, kau hanya bermimpi, dasar bodoh, kata gadis misterius itu. Scott pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Temannya Wallace juga ikut terbangun dan menanyakan hal yang terjadi kepada Scott. Scott pun tak tahu apa yang diimpikannya. Ini bukan Envy, tapi seorang yang lain, kata Scott. Wallace lalu mengingatkan Scott bahwa dirinya seharusnya menjemput pacarnya setengah jam lalu. Tapi Scott ternyata tak menyadari bahwa hari sudah siang dan beranggapan bahwa ini masih jam 6 pagi. Di lain waktu, Scott yang sedang pergi ke perpustakaan bersama pacarnya Chow bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan orang yang diimpikannya beberapa saat lalu. Scott memandangi wanita tersebut dengan penuh kekaguman. Scene pun berganti di mana Scott bersama anggota band lainnya sedang berada di akhir waktu latihan. Scott terlihat masih memikirkan wanita yang ditemuinya tadi karena dia tak fokus ngeband dan hanya memainkan satu nada di satu lagu, kata Stills. Setelah mereka latihan, Scott bersama pacar dan teman-temannya pergi ke pesta yang akan diadakan di tempat Julie. Di sana, Scott terlihat dengan suasana yang ada di pesta tersebut. Saat dirinya berkeliling, Scott lalu bertemu dengan Komeo, temannya yang memiliki kemampuan kenal dengan semua orang di sekitarnya. Scott pun menanyakan tentang gadis yang memiliki rambut pendek mirip seperti yang telah dia gambar. Komeo pun berkata bahwa gadis tersebut bernama Ramona Flowers, dan sepertinya dia berada di pesta ini sekarang. Scott pun langsung tancap gas mencari wanita impiannya. Scott mencari, memandang setiap orang yang ada, hingga di depan dia melihat wanita itu sendirian bersandar di tembok. Seketika itu, Scott menghampirinya. Wanita itu bernama Ramona Flowers, berambut pendek berwarna merah, terlihat manis dan menawan. Scott dengan lawakan Pugman miliknya mencoba menarik perhatian Ramona, tapi Ramona hanya terdiam dan tak terlalu peduli dengan ocehan Scott. Scott pun pergi, tapi dirinya terus memandangi Ramona kemanapun dia pergi, hingga Ramona meninggalkan pesta itu. Scott lalu menanyakan informasi tentang Ramona Flowers kepada orang-orang di sekitarnya seperti Komeo, Sadra, atau Monica. Dan informasi yang dia dapatkan adalah Ramona sepertinya berasal dari Amerika, memiliki pacar dari New York, dia selalu bermasalah dengan orang lain, baru pindah ke wilayah ini dan bekerja di Amazon sebagai pengantar paket. Julie, teman Scott yang mengetahui bahwa Scott mengincar Ramona, mengancam bahwa dirinya tak boleh dekat dengan Ramona karena Julie tahu bahwa Scott adalah pecundang yang menelantarkan wanita seperti Lisa atau Holly atau Kim, teman ngebandnya. Julie bersikeras agar Scott melupakan harapannya untuk dekat dengan Ramona. Di lain waktu, Scott menceritakan tentang Ramona kepada teman seapartemennya Wallace. Scott berkata bahwa dirinya memimpikan seorang gadis, lalu dirinya melihat gadis itu di perpustakaan. Di saat dirinya berada di pesta, ternyata dia ada di sana. Scott merasa bahwa gadis itu adalah gadis impiannya. Wallace pun membalas perkataan Scott bahwa dirinya harus putus dengan gadis SMA itu. Dan tiba-tiba kakaknya Stacy menelpon bahwa kau harus memutuskan pacar SMA palsumu itu bila kau menyukai orang lain. Keesokannya, Scott yang ingin memesan barang dari Amazon mendapatkan email yang berisi bahwa seseorang bernama Matthew Patel menantang berkelahi dirinya karena telah menarik perhatiannya. Lalu pacarnya Chow datang mengajaknya keluar, tapi Scott terlihat tak terlalu memperhatikan setiap ucapan pacar SMA-nya itu. Dirinya seperti sudah tak tertarik lagi dengan Kenneth Chow. Di lain waktu, Scott yang terus memimpikan seorang Ramona Flowers mendapati bahwa wanita impiannya datang mengantarkan paket yang telah dipesannya. Scott pun langsung bertanya kepada Ramona apakah dirinya mau untuk pergi hangout bersama. Ramona pun menyetujui ajakan Scott bila dirinya menandatangani paket sialannya ini.
Malam harinya, mereka pun keluar menikmati jalanan di sekitar Toronto bersama salju yang turun di waktu tersebut. Mereka menceritakan tentang diri mereka, masa lalu mereka, hingga alasan Ramona pindah ke sini. Scene pun lalu berganti di tempat di mana Ramona tinggal. Mereka pun semakin dekat hingga Ramona tiba-tiba mendekati Scott dan menciumnya. Keesokan harinya, Scott mengajak Ramona untuk datang ke pertandingan di mana band mereka akan tampil. Ramona pun datang ke acara konser itu, tapi pacar Scott, Joe, juga datang ke acara tersebut. Scott yang terlihat bimbang dan bingung dengan apa yang terjadi, pergi ke panggung belakang menghampiri teman bandnya. Zack Boom Om lalu menampilkan performa terbaiknya sepenuhnya. Tapi tiba-tiba seseorang bernama Matthew Patel datang dengan terbang dan menembus tembok, menantang Scott Pilgrim untuk berkelahi. Scott yang bingung karena tak tahu apa yang telah dilakukannya, langsung berubah ke mode siap bertarung dan meninju lawan di depannya. Di atas ekspektasi, ternyata Scott terus berhasil mendaratkan pukulan ke musuhnya Matthew. Dia terus menghantam wajah Matthew sampai 64 hit combo. Matthew pun lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah salah satu mantan pacar jahat Ramona. Ramona pun menjelaskan bahwa dirinya dan Matthew berkencan saat berada di kelas 7 bersama mereka menguasai sekolah tersebut dengan tinju dan kekuatan mistis Matthew. Lanjut, kemudian Matthew mengeluarkan kekuatan mistisnya berupa kekuatan terbangnya, bola api, dan setan cheerleaders. Tapi Scott berhasil menstun Matthew dengan lemparan piringan drum dan meninju wajahnya hingga dia KO. Kemudian, di perjalanan pulang, Ramona menceritakan tentang dirinya bahwa saat seseorang berkencan dengannya, seorang Scott harus mengalahkan 7 mantan pacar Ramona yang jahat. Di lain waktu, Scott menelpon pacarnya Joe. Dia membawa Joe ke toko musik yang disukainya. Dan pada waktu itu juga, Scott memutuskan untuk berpisah dari Joe karena dirinya telah jatuh cinta kepada seorang Ramona Flowers. Scott merasa lega dan bahagia akan keputusannya tersebut. Di waktu lain, Scott membawa Ramona mengunjungi ke kediamannya. Scott yang mengobrol dengan Wallace terlihat tak senang karena Ramona mengganti warna rambutnya dan menganggap Ramona seorang yang pelin-pelan impulsif, juga spontan. 15 menit kemudian, mereka mengobrol, memakan camilan, menyanyikan sebuah lagu, hingga berciuman. 60 menit kemudian, mereka keluar jalan-jalan mengunjungi tempat syuting film di dekat wilayah itu. Tapi, mantan pacar Ramona yang seorang aktor bernama Lucas Lee datang untuk menghajar Scott hingga dia diterbangkan ke kastil. Lucas pun terus menghajar Scott tanpa henti dan menunjukkan kemampuan double miliknya. Scott yang dikeroyok oleh double stun Lucas terdengar tak bisa apa-apa, hingga Lucas pun dengan santai menikmati kopi miliknya. Tapi, apa yang terjadi? Scott ternyata berhasil mengalahkan semua double stun milik Lucas dan menantang Lucas untuk kembali bertarung. Lucas pun dengan segera menendang Scott hingga dia terkapar. Tapi Scott dengan akal miliknya menantang Lucas untuk bertanding skateboard di green tangga di depan. Lucas pun menerima tantangan Scott dengan berseluncur di green tangga hingga dirinya tak dapat mengontrol kecepatannya dan terjatuh hingga meledak. Scott pun berhasil memenangkan pertandingan keduanya ini. Esoknya, Scott mendapatkan telepon dari Envy, mantan pacarnya yang telah mencampakannya. Envy terlihat mengetahui bahwa Scott memiliki pacar baru dan menanyakan siapa wanita tersebut. Scott pun menjawab, namanya adalah Ramona, dan dia berasal dari Amerika. Sesaat kemudian, Joe, mantan pacar Scott, datang untuk menemui dirinya, tapi Scott yang tak ingin menemui Joe pergi keluar dengan kemampuan stealth miliknya. Di sepanjang perjalanan, Scott terus terbayang akan 7 mantan pacar jahat Ramona yang harus dihadapinya. Dirinya merasa sedikit takut dengan apa yang akan terjadi nanti, namun tiba-tiba bayangan hitam mendadak muncul menyerang Scott. Scott berhasil menghindari serangan mendadak itu dan meninju orang di balik bayangan tersebut.
Diketahui wanita tersebut adalah mantan pacar Ramona yang lainnya bernama Roxy Richard. Roxy lalu pergi meninggalkan tantangan untuk Scott di kemudian hari. Di tempat lain, Scott bertemu dengan mantan pacarnya Envy di kafe kakaknya bekerja. Envy mengundang Scott dan pacarnya untuk pergi ke tempat di mana dia akan konser nanti. Diketahui juga Envy mengajak rekan-rekan band Scott untuk tampil sebagai pembuka di acara konser miliknya. Dan Scott tak senang mendengar hal ini. Stills pun menjelaskan bahwa pekerjaan adalah pekerjaan, dan mungkin dirimu bisa mengesampingkan sejarah untuk kemajuan band kita, kata Stills. Di tempat lain, Joe, yang terlihat depresi karena telah dicampakkan Scott, terus membicarakan ketidakadilannya ini dengan temannya. Dia tak bisa move on, bahkan dia mengecat rambutnya dengan warna biru, dan menyatakan perang kepada Ramona, pacar baru Scott. Di waktu lain, setelah Zack Bomb manggung, Joe terlihat berada di tempat itu juga, dan diketahui juga bahwa temannya Niles telah berkencan dengan Joe. Setelah itu, acara utama pun dimulai. Envy Adam menyanyikan lagu miliknya dengan sangat baik, hingga semua orang terpesona dibuatnya. Kemudian setelah itu, Envy mengundang Scott dan teman-temannya ke belakang panggung untuk mendiskusikan sesuatu. Di ruangan itu, suasana terlihat sangat serius. Semua orang saling memandangi satu sama lain, hingga Joe membuat satu kesalahan hingga dirinya ditinju oleh pria di samping Envy, hingga cat rambutnya pun hilang. Diketahui bahwa pria tersebut juga merupakan anggota Liga mantan pacar Ramona yang jahat. Dia bernama Todd Ingram. Scott yang melihat kejadian tersebut terlihat marah dan langsung ingin meninju wajah Todd. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Todd adalah seorang vegan dan memiliki kemampuan telekinesis yang dapat memantalkan orang dengan mudah. Scott kemudian menantang Todd untuk melakukan pertandingan bermain bass. Todd pun dengan senang hati menerima tantangan Scott. Mereka satu persatu unjuk kebolehannya dalam memainkan bass, hingga Scott terlihat tak mampu menyaingi kemampuan yang dimiliki oleh Todd. Scott pun yang terdesak menawarkan segelas kopi kedelai kepada Todd. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kopi tersebut berisi susu di dalamnya, yang diketahui bahwa seorang vegan tak boleh memakan bahan makanan apapun yang ada unsur hewaninya. Todd pun tiba-tiba digerebek oleh polisi vegan karena telah melakukan pelanggaran. Dia ditembak laser, netralisir vegan, dan kekuatannya menghilang seketika. Dengan heroik, Scott pun mengakhiri pertarungannya, dan Todd pun menjadi recehan koin. Di lain waktu, Scott terus menanyakan tentang masa lalu Ramona, bagaimana dia dulunya kencan dengan orang lain, kenapa orang-orang tersebut semuanya jahat, dan apakah dirinya akan menjadi mereka suatu saat nanti. Dia bingung dengan apa yang terjadi selama ini, dan membutuhkan penjelasan serta kepastian akan hubungannya dengan Ramona. Tapi di tengah-tengah perbincangan itu, mantan pacar Ramona yang lainnya datang. Dia bernama Roxy, seorang mantan pacar wanita Ramona Flowers. Roxy yang ingin menyerang Scott tiba-tiba dihadang oleh Ramona yang ada di sampingnya, dan mereka pun berduel. Dengan senjata miliknya, Ramona melancarkan aksinya. Mereka pun saling beradu senjata hingga Roxy berhasil melucuti senjata Ramona. Tapi Ramona dengan refleks luar biasa menghampiri Roxy dan menendang wajahnya hingga dia terstun. Ramona bersama Scott melancarkan serangan gabungannya kepada Roxy. Tapi Roxy berhasil memisahkan mereka berdua, hingga di saat terakhir Roxy kalah karena kelemahannya disentuh oleh Scott. Dia pun menjadi recehan koin. Scott yang terlihat sedikit kesal karena mantan pacar Ramona terus datang, tak sengaja mengatakan hal yang membuat Ramona pergi darinya. Tapi sebelum pergi, Ramona memberikan daftar mantannya yang lain. Dia haruslah bertarung dengan mantan pacar Ramona yang kembar. Katana Yagi bersaudara. Katana Yagi adalah seorang musisi band yang juga akan menjadi saingannya di pertandingan band nanti. Sesaat sebelum mereka bertanding, terlihat Ramona sepertinya telah mencapakan dirinya dengan datang bersama orang lain. Pertandingan pun dimulai. Katana Yagi bersaudara mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki hingga Zack Bomb hampir terpojok.
Zack Bom Om lalu dengan kemampuannya menyanyikan lagu mereka dan menantang kedua orang ini. Katana Yagi bersaudara pun juga mengeluarkan kemampuan mereka yang lain hingga Scott pun terjatuh. Zack Bom Om bangkit menantang dua naga ini dengan monster Yati miliknya. Mereka pun berduel dengan sengit hingga Scott bersama teman B-nya berhasil mengalahkan kedua orang itu dan mendapatkan nyawa tambahan. Scott lalu menghampiri Ramona untuk meminta maaf akan perkataannya yang menyakiti hatinya dulu. Tapi Ramona tak bisa kembali ke Scott karena Gideon, mantan pacarnya yang impulsif, datang kembali. Gideon pun menantang Scott ke pertandingan final melawan dirinya jika ingin mendapatkan kembali hati Ramona. Scott pun datang untuk menantang Gideon di tempat di mana dirinya akan bertanding. Ramona yang terlihat di samping Gideon bak terlihat seperti budak dan Scott tak senang melihat hal itu. Sesaat sebelum Scott ingin meninju wajah Gideon dengan kekuatan cintanya, dia mendapatkan pedang yang keluar dari dalam dirinya. Pasukan Gideon pun muncul dan mengeroyok Scott, tapi Scott dengan cepat menghabisi mereka semua. Gideon pun mengeluarkan pedangnya dan menghantam Scott hingga dia terpental. Sesaat sebelum Gideon menghabisi Scott, Chow muncul untuk membantu Scott. Tapi ternyata dia datang bukan untuk melawan Gideon, tapi untuk mengalahkan Ramona. Di sisi lain, Scott yang melawan Gideon terlihat lebih unggul dan sesaat memisahkan Ramona dan Chow yang sedang bertarung. Tapi naas, Gideon muncul di belakang Scott dan menusukkan pedang tepat di dadanya hingga dia tewas. Scott yang mengetahui dirinya tewas dan sedang berada di alam lain, bertemu dengan Ramona. Ramona lalu menceritakan tentang dirinya yang telah dicampakkan oleh Gideon di masa lalu. Dan saat Gideon kembali, dirinya tak bisa untuk pergi jauh darinya, karena Gideon telah menguasai pikirannya, kata Ramona. Ronde kedua pun dimulai karena bantuan nyawa tambahan yang dulu dia dapatkan. Scott kembali menantang Gideon dengan kekuatan harga dirinya yang baru. Dia menghabisi semua kroco dengan cepat dan berduel langsung dengan Gideon, hingga Gideon pun terkapar sesaat. Chow yang sebelumnya diketahui berada di sekitar tempat itu kemudian muncul menantang Ramona. Tapi Scott datang menghadang dan mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena telah menyakiti dan menyelingkuhi Chow. Chow pun menerima permintaan maaf tulus dari seorang mantan pacarnya itu. Gideon pun kembali datang menantang Scott, kali ini dengan kekuatan penuh miliknya. Mereka berdua pun saling menyerang beradu pedang. Chow pun datang membantu Scott. Serangan gabungan pun juga tetap tak membuat Gideon melemah. Tapi Ramona datang untuk membantu mereka dengan mestun Gideon sesaat. Scott dan Chow kemudian bangkit melancarkan aksi serangan gabungan mereka untuk kedua kalinya hingga combo demi combo mereka ciptakan. Hingga akhirnya dengan tendangan penuh percaya diri milik Scott, dirinya berhasil mengalahkan Gideon. Tak berhenti di situ, Nega Scott tiba-tiba datang. Scott melawan dirinya sendiri, tapi kemudian scene berganti di mana Scott dan Nega Scott malah asik berbincang. Ramona pun berhasil kembali berada di pelukannya dan cerita ini pun berakhir di sini. Bagaimana ending dari kisah perjuangan seorang Scott Pilgrim melawan mantan pacar kekasihnya? Apakah Anda juga pernah mengalami hal serupa di kehidupan ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, oke? Sekian dari kami dan sampai berjumpa lagi.